Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perhitungan pendapatan nasional. Sebelum kami mempresentasikan materi kami akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Oke, yang pertama ada Muhammad Nanda Dewa Saputra dengan NIM 202112118. Yang kedua ada Sakti Al-Ghifari dengan NIM 202112029. Dan yang kedua ada diri saya sendiri yaitu Wahyu Erlina Widya Stuti dengan NIM 202112029. Dari perhitungan pendapatan nasional. Untuk menghitung nilai barang-barang dan jasa yang diciptakan oleh suatu perekonomian memiliki 3 cara perhitungan. Yang pertama yaitu cara pengeluaran. Cara pengeluaran ini yaitu menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri selama satu periode. Yang kedua itu ada cara produk neto atau cara produksi, yaitu dengan pendapatan nasional diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Yang ketiga ada cara pendapatan, yaitu pendekatan pendapatan nasional yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam suatu periode tertentu. Di sini terdapat beberapa istilah pendapatan nasional. Yang pertama itu ada produk domestik bruto atau PDB, atau dalam bahasa Inggris Gross Domestic Product atau GDP. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara. Selanjutnya, yang kedua ada produk nasional bruto atau PNB, atau sering disebut Gross National Product atau GNP, yang merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Ini berarti secara konseptual, pendapatan warga negara Singapura yang bekerja di Indonesia dan keuntungan perusahaan multinasional Jepang yang beroperasi di Indonesia tidak termasuk dalam produk nasional bruto Indonesia. Tetapi sebaliknya, pendapatan pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri termasuk dalam produk nasional bruto Indonesia. Dengan memperhatikan perbedaan di antara PDB dan PNB, dapat dirumuskan sifat produksi di antara produk domestik bruto dan produk nasional bruto, yaitu seperti PDB sama dengan PNB dikurangi PVN dari LN, di mana PVN dari LN adalah pendapatan faktor neto dari luar negeri. PVN dari LN adalah pendapatan faktor-faktor produksi yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan faktor-faktor produksi yang dibayarkan ke luar negeri. Yang ketiga, pendapatan yang selanjutnya ada 2 pengertian pendapatan nasional. Pengertian lain dari pendapatan nasional
adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa pada suatu tahun tertentu. Yang selanjutnya itu ada pendapatan nasional harga berlaku dan harga tetap. Pendapatan nasional harga berlaku sendiri merupakan nilai barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Sedangkan pendapatan nasional harga tetap merupakan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan kasa yang dihasilkan pada tahun-tahun lainnya. Selanjutnya ada pendapatan nasional, harga barang, dan harga faktor. Harga pasar sendiri, apabila perhitungan nilai barang itu menggunakan harga yang dibayar oleh pembeli. Sedangkan harga faktor, pendapatan nasional tergantung kepada jumlah pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang yang ada. Hubungan antara harga pasar dan harga faktor dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. Harga pasar sama dengan harga faktor plus pajak tak langsung dikurangi subsidi. Selanjutnya ada pendapatan nasional, bruto, dan neto. Produk nasional bruto merupakan pendapatan nasional pada harga pasar termasuk nilai penyusutan barang modal yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan nasional. Sedangkan produk nasional neto merupakan produk nasional bruto kurang depresiasi atau penyusutan. Di dalam industri-industri akan menggunakan barang-barang modal seperti mesin, peralatan produksi, bangunan, dan peralatan kantor untuk menghasilkan barang-barang mereka. Nilai dari barang-barang modal tersebut akan semakin susut dari satu periode lain. Kesusutan nilai tersebut merupakan bagian dari biaya produksi. Dan oleh karena itu, dalam setiap harga penjualan sesuatu barang termasuk nilai depresiasi dalam barang dari modal. Dengan perkataan lain, dalam pendapatan nasional pada harga pasar termasuk nilai penyusutan barang modal yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan nasional. Berikut cara perhitungan yang pertama, menggunakan cara pengeluaran. Dalam pendapatan nasional, yang dihitung dengan cara pengeluaran akan dapat memberikan gambaran mengenai yang pertama, sampai di mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai di mana baiknya tingkat pertumbuhan yang diciptakan dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati. Yang kedua, memberikan informasi ataupun data yang dibutuhkan dalam analisis makroekonomi. Dari data pendapatan nasional dan komponen-komponen data yang dihitung dengan cara pengeluaran dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Yang pertama ada komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian. Perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran membedakan pengeluaran ke atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian kepada 4 komponen. Yang pertama itu ada konsumsi rumah tangga. Nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu dinamakan pengeluaran konsumsi rumah tangga, atau dalam analisis makroekonomi lebih lazim disebut sebagai konsumsi rumah tangga. Jadi, tidak semua transaksi yang dilakukan oleh rumah tangga digolongkan sebagai konsumsi rumah tangga. Kegiatan rumah tangga untuk membeli rumah termasuk digolongkan sebagai investasi.
Seterusnya, bagian pengeluaran mereka seperti membayar asuransi, mengirimkan uang kepada orang tua ataupun anak yang sedang bersekolah tidak digolongkan sebagai konsumsi karena ia tidak merupakan perbelanjaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Yang kedua ada pengeluaran pemerintah. Berbeda dengan rumah tangga yang membeli barang-barang untuk memenuhi kebutuhan. Pembelian pemerintah ke atas barang dan jasa dapat digolongkan kepada dua golongan yang utama. Yang pertama, konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Yang termasuk dalam golongan pertama sebagai konsumsi pemerintah adalah pembelian ke atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi seperti membayar guru sekolah, membeli alat-alat tulis, dan kertas untuk digunakan, dan membeli bensin untuk kendaraan pemerintah. Sedangkan investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan irigasi, memberikan beasiswa, bantuan untuk korban banjir, dan subsidi pemerintah tidak digolongkan sebagai pengeluaran pemerintah ke atas produk nasional, karena itu bukanlah untuk membeli barang ataupun jasa. Yang ketiga, ada pembentukan modal tetap sektor swasta. Pembentukan modal tetap sektor swasta atau lebih sering dinyatakan sebagai investasi, pada hakikatnya berarti pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat dinaikkan produksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Seperti membangun gedung perkantoran, mendirikan bangunan industri, membeli alat-alat memproduksi, adalah beberapa bentuk pengeluaran yang tergolong sebagai investasi. Pengeluaran untuk investasi ini dilakukan bukan untuk dikonsumsi, tetapi untuk digunakan dalam kegiatan memproduksi di waktu yang akan datang. Yang ketiga ada ekspor neto. Nilai ekspor yang dilakukan suatu negara dalam suatu tahun tertentu dikurangi dengan nilai ekspor dalam periode yang sama dinamakan ekspor neto. Ekspor suatu negara ataupun seluruh bahkan sebagian dari nilainya merupakan barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri itu sendiri. Oleh sebab itu, nilainya harus dihitung ke dalam pendapatan nasional. Yang selanjutnya ada menghitung produk domestik dan produk nasional bruto. Data pendataan domestik bruto yaitu nasional bruto dan data pendapatan nasional yaitu pendapatan nasional bersih ataupun neto pada harga faktor. Konsep pendapatan nasional seperti telah diterangkan perlu dibedakan di antara pengertian neto dan bruto. PNB atau pendapatan nasional bruto perlu dikurangi oleh depresiasi untuk memperoleh pendapatan nasional neto atau net national product atau NNP. Selanjutnya, NNP dapat dibedakan menurut harga pasar dan menurut harga faktor. NNP menurut harga faktor adalah pendapatan negara. Di banyak negara, hubungan di antara produk nasional bruto atau PNB, pendapatan negara atau PN dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. PN sama dengan PNB dikurangi pajak tak langsung plus subsidi dikurangi depresiasi. Akan tetapi, dalam perhitungan di Indonesia, subsidi tidak dihitung. Oleh sebab itu, di antara PNB dan PN terdapat hubungan sebagai berikut. PN sama dengan PNB dikurangi pajak tak langsung dikurangi depresiasi. Selanjutnya adalah masalah perhitungan dua kali.
Dengan cara pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlah nilai perbelanjaan dari berbagai golongan masyarakat ke arah barang-barang, yaitu barang jadi dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian tersebut. Barang-barang atau jasa-jasa yang diimpor tidak dimasukkan dalam perhitungan ini. Barang-barang akan diproses lagi, nilainya tidak turut ditambahkan dalam perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran adalah untuk menghindari berlakunya perhitungan dua kali. Ditinjau dari sudut apakah suatu barang itu mengalami proses produksi selanjutnya atau tidak, barang-barang yang diproduksi dalam perekonomian perlu dibedakan dalam dua jenis, yaitu barang-barang jadi dan barang setengah jadi atau barang antara. Barang jadi adalah yang tidak mengalami proses produksi lebih lanjut dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti baju, celana, maupun sepatu. Sedangkan barang setengah jadi atau barang antara adalah barang yang harus mengalami proses produksi lebih lanjut sebelum ia dapat digunakan oleh masyarakat. Contohnya tepung, karet, minyak kelapa sawit, dan benang tenun yang nantinya akan harus memerlukan proses lebih lanjut agar dapat digunakan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanda Dewa Saputra, nomor NIM 202112118, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, kita lanjut di nilai barang jadi dan nilai tambah. Di dalam setiap perekonomian, kebanyakan barang sebelum menjadi barang jadi harus melalui beberapa tingkat proses produksi. Untuk menghindari terjadinya hal seperti ini, yang harus dijumlahkan di dalam menghitung pendapatan nasional adalah: 1. Nilai barang-barang jadi saja, atau 2. Nilai-nilai tambahan yang diciptakan dalam setiap tingkat. Cara menghitung nilai tambah. Terdapat dua alternatif dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu cara pengeluaran dan cara produk neto. Dalam cara pengeluaran, yang diperhatikan dalam nilai barang jadi, perabot yang dijual ke toko perabot. Sedangkan dalam produk neto, yang diperhatikan adalah tambahan nilai yang diwujudkan oleh 4 kegiatan ekonomi. PNB menurut lapangan usaha, kegiatan ekonomi di Indonesia dan sumbangannya dalam mewujudkan pendapatan nasional. Nilai produksi suatu sektor menggambarkan nilai tambah yang diwujudkan oleh sektor tersebut. Sebagai contoh, misalkan produksi sektor pertanian adalah 300 triliun dan sektor tersebut memberi bahan mentah dari sektor lain dengan nilai 100 triliun. Berdasarkan contoh ini, dapatlah disimpulkan bahwa sektor pertanian menghasilkan nilai tambah sebanyak 200 triliun. Cara perhitungan 3. Cara pendapatan. Penggolongan pendapatan faktor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan cara pendapatan pada umumnya menggolongkan pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi secara berikut. 1. Pendapatan pekerja, yaitu gaji dan upah. Pendapatan dari usaha perseroan, perusahaan atau perusahaan perseorangan. Pendapatan dari sewa, keuntungan perusahaan, bunga, dan neto. Contoh perhitungan. Dalam perhitungan pendapatan nasional, salah satu istilah diterangkan secara lebih mendalam adalah bunga neto. Bunga neto adalah jumlah bunga yang dibayarkan dalam perekonomian dalam suatu tertentu dikurangi dengan: 1. Bunga ke atas pinjaman pemerintah, dan 2. Bunga ke atas pinjaman konsumen. Kedua jenis bunga tersebut adalah bunga ke atas pinjaman yang digunakan bukan untuk membiayai kegiatan yang produktif. Hubungan di antara GNP dan NI. Dalam perhitungan cara pengeluaran nilai pendapatan nasional yang diperoleh oleh produk nasional bruto atau GNP, sedangkan cara pendapatan menghasilkan pendapatan nasional atau national income atau NI. Pendapatan pribadi dan pendapatan disposable. Pendapatan pribadi adalah pendapatan yang diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk
pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara. Jenis-jenis pembayaran pindahan. Pengeluaran pemerintah dapat digolongkan sebagai pembayaran pemindahan, antara lain adalah bantuan-bantuan yang diberikan kepada penganggur, uang pensiun yang dibayarkan kepada pegawai pemerintah yang tidak bekerja lagi, bantuan kepada orang cacat, bantuan kepada veteran perang, dan berbagai beasiswa yang diberikan pemerintah. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menerangkan tentang dunia pinjaman pensiun dan pemerintah, pendapatan masyarakat lain yang juga tergolong pada pendapatan nasional, tetapi dalam pendapatan pribadi adalah pendapatan yang pribadinya ke atas tentang negara dan dunia ke atas dunia untuk provinsi. Yang tidak termasuk dalam pendapatan pribadi, pendapatan yang tergolong dalam pendapatan nasional tetapi tidak termasuk sebagai pendapatan pribadi. Pendapatan yang dimaksudkan adalah satu, keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan, pajak yang dikenakan pemerintah ke atas keuntungan pemerintah. Tiga, kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan dan para pekerja kepada dana pensiun. Hubungan antara pendapatan nasional dan pendapatan pribadi adalah pendapatan nasional dikurangi satu, keuntungan perusahaan tak dibagi, dua, pajak keuntungan perusahaan, tiga, kontribusi kepada dan pensiun kalau ada, ditambah pembayaran pinjaman, bunga pinjaman konsumen, bunga pinjaman pemerintah sama dengan pendapatan pribadi. Pendapatan deposito, pendapatan apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayarkan oleh penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan deposito. Untuk memudahkan pengingat di antara pendapatan deposito Y, D, dan pendapatan pribadi YD, dan dia pendapatan deposito YD dan konsumsi dan tabungan di bawah ini dinyatakan formula rumus dari hubungan tersebut. I YD sama dengan YD ditambah P, YD sama dengan P ditambah S. Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Cara menghitung tingkatan pertumbuhan dengan demikian untuk menentukan tingkatan pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh sesuatu negara diperlulah dihitung pendapatan nasional produksi nasional atau produksi domestik itu. Formula perhitungan. Formula yang akan digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi ialah P sama dengan PN kurang T 1 PN kurang T 0 dibagi PN kurang T 0 dikali 100. Menghitung pendapatan nasional dengan maksimum refleksikan pendapatan nasional pada harga masa ini dilakukan dengan menggunakan formula berikut. PN sama dengan 100 apabila dengan menggunakan cara di atas telah dapat data pendapatan nasional untuk berbagai tahun tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dihitung yaitu dengan menggunakan persamaan perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi sama dengan B adalah diterangkan sebelum ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan menggunakan
dengan yang sedikit dapat digunakan untuk memperbaiki dan membandingkan tingkat pertumbuhan yang dicapai suatu negara dalam suatu periode tertentu, dan dia tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai sebagai negara. Masalah perhitungan dan penggunaan data. Masalah penghitungan. Masalah mengumpulkan data dan informasi, memilih kegiatan dan dinilai profesional hitung. Masa perhitungan menentukan harga barang-barang, investasi juga dan investasi menghitung masalah kenaikan harga dan perubahan kualitas barang. Penggunaan data pendapatan nasional, menilai prestasi kegiatan ekonomi, menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai, memberi informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi, memberi gambaran mengenai taraf kemakmuran, data asas, membuat ramalan dan perencanaan. Dan dari saya,